Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang kisi-kisi lengkap materi dan soal SKB Perikanan untuk CPNS 2020 ini. Ini adalah part 3 materi MSP, Manajemen Sumber Daya Perairan. Untuk part 1 yaitu Teknologi Hasil Perikanan atau THP, dan part 2 Budidaya Perairan atau BDP. BDP sudah saya share ya. Semoga teman-teman sudah kuasai ya. Ya minimal sudah dibaca-baca untuk persiapan SKB Perikanan CPNS tahun 2020 ini ya. Ini part 3. Semoga nanti bisa menambah amunisi untuk teman-teman, yaitu berjuang di SKB. Nah, yang menyimak video ini saya doakan semoga sukses semuanya, bisa menjadi ASN tahun ini ya. Allahumma amin. Oke, materi apa saja? Yang pertama yaitu materi ikthyologi. Nah, ini kalau backgroundnya teman-teman ada yang dari MSP, ini sekedar refresh saja ya. Tapi kalau yang dari non MSP, semoga bisa menjadi ilmu dan wawasan baru ya. Oke, ikthyologi, ilmu tentang ikan, ikthyologi ya, ilmu tentang ikan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ikan beserta aspek kehidupannya. Nah, ikthyologi kan ada dua, ikthyologi fungsional dan ikthyologi sistematika. Kalau fungsional itu mempelajari fungsi organ dari organisme ikan tersebut. Yang kedua, ikthyologi sistematika yaitu mempelajari dari morfologi ikan. Nah, ini yang saya tekankan, saya ingatkan kepada teman-teman, ini untuk materi ikthyologi ini cakupannya ya. Biasanya yang keluar soalnya itu cakupan jenis ikan dan keanekaragaman dari ikan tersebut. Contohnya ikan pelagis, ikan demersal, seperti itu. Teman-teman tolong ini pelajari cirinya beserta contoh ikannya. Ini biasanya yang keluar. Contoh ikan pelagis, ikan demersal, seperti itu. Tolong teman-teman pelajari, refresh lagi beserta contoh ikannya, seperti itu. Oke. Yang nomor 2 adalah avertebrata air. Nah, teman-teman refresh lagi, buka lagi avertebrata air. A tanpa vertebrata, bertulang belakang, air. Jadi makhluk hidup yang tanpa memiliki tulang belakang yang kehidupannya di air. Nah, ini yang perlu saya tekankan teman-teman, silakan pelajari avertebrata air yang memiliki peranan dalam kegiatan budidaya ya. Karena ada 4 nih, ada yang berperan sebagai makanan, yang kedua sebagai misalkan parasit ikan, terus yang ada sebagai pemangsa ikan, terus ada sebagai kompetitor ikan. Nah, seperti itu. Itu teman-teman pelajari dan tahu nih contoh-contohnya apa. Misalkan ya sebagai fungsi makanan nih yang biasa sering keluar ini plankton. Ada zooplankton dari animalia, terus ada phytoplankton, seperti itu. Itu harus bisa menyebutkan contohnya phytoplankton dan zooplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Nah, itu yang saya perlu tekankan di avertebrata air. Nah, terus satu lagi yaitu avertebrata air yang ekonomis tinggi teman-teman, ekonomis tinggi. Nah, ini ada teman-teman pernah dengar kerang, golongan kerang itu namanya Conus magus ya. Conus magus ini kalau kemarin ingat saya ini keluar di SKB CPNS 2018 kemarin ya. Conus magus ini memiliki toksin namanya toksin konotoksin. Nah, ini sebagai obat penghilang rasa sakit atau analgesik istilahnya di farmasi. Nah, ini keluar. Nah, contohnya seperti ini. Jadi cakupannya ya. Jadi materi avertebrata air itu cakupannya, terus contoh yang bernilai ekonomis tinggi, yang lagi in gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu. Oke. Untuk yang ketiga, tolong teman-teman pelajari, refresh lagi dinamika populasi. Dinamika populasi ilmu yang mempelajari tentang populasi ikan ya, karena pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, terus adanya penangkapan. Nah, nanti saya ingatkan untuk materi dinamika populasi ini
ada istilahnya MPS ya, model pengkajian stok nih, yang paling sederhana ya untuk dijelaskan, udah dijelaskan dan diterima oleh pengelola, yaitu sumber daya ikan. Nah, nanti refresh apa itu namanya MSY, Maximum Sustainable Yield, itu di refresh lagi pengertiannya, terus prosedur perhitungannya, terus cara menghitung produksi total, nah, menghitung produksi total tahunan, terus Fishing Power Index atau FPI. Nah, itu tolong di refresh lagi ya. Jadi saat itu misalkan soalnya keluar, teman-teman nggak akan bingung. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4, teman-teman tolong belajar ekologi perairan. Nah, ini mempelajari organisme dan lingkungan perairan. Nah, perairan ada tawar, terus ada payo, dan ada air laut. Nah, ini teman-teman refresh saja, dibaca-baca aja. Dibaca-baca aja. Ini biasanya korelasinya dengan parameter ya, dengan parameter biologi, kimia, fisika yang berperan dalam kegiatan budidaya. Ini sudah saya sampaikan di materi yang kedua kemarin ya, materi BDP. Oke. Terus yang keenam, yang kelima ada biologi laut. Nah, biologi laut ini tolong teman-teman buka lagi nih, materi kuliah biologi laut. Nah, ini kan di situ mempelajari tentang kehidupan laut ya. Nah, yang cakupannya nih yang saya perlu ingatkan, yaitu cakupannya tentang biologi laut itu yaitu ekosistem pantai, karena laut nggak bisa dipisahkan dengan pantai. Nah, menyatu. Jadi sini ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu apa saja? Itu teman-teman harus pelajari. Nah, nanti semoga kalau keluar teman-teman bisa menjawab. Seperti apa? Yaitu mangrove, terus intertidal, estuarin, terus formasi West Capral, terus formasi Barringtonia, terus ada dunes, terus ada gumuk pasir. Nah, seperti itu. Jadi ekosistem pantai ya sekedar dibaca-baca aja nggak apa-apa. Jadi nanti kalaupun soal keluar, teman-teman nggak akan bingung nih. Kadang ada soal itu yang bentuknya itu bukan hafalan, tapi soalnya komprehensif, jadi pemahaman. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak membaca, ya kita nggak akan bisa menjawab soal tersebut, teman-teman. Oke. Untuk yang nomor 6. Nomor 6, teman-teman buka lagi, refresh lagi tentang biologi perikanan. Nah, ini mempelajari ikan dari mulai menetas sampai kematian. Nah, ini yang perlu dipelajari ya dari morfologi, anatomi, fisiologi, lingkungan hidup ikan. Ini sekedar dibaca aja kalau ini. Ini bukan hafalan, ini materi bukan hafalan biologi perikanan, tapi untuk menambah pengetahuan. Nah, yang nomor 7. Nomor 7, silakan teman-teman refresh lagi fisiologi hewan air. Nah, ini mempelajari tentang proses yang terjadi pada organisme perairan. Nah, ini cukup dibaca-baca aja. Ini bukan materi hafalan nih. Cukup dibaca-baca aja. Jadi pemahaman. Nanti sekiranya ada soal tentang fisiologi hewan air, biologi perikanan, semoga teman-teman bisa menjawab dengan tepat. Terus yang ke-8. Nomor 8, silakan teman-teman refresh yaitu planktonologi. Planktonologi yaitu mempelajari tentang plankton. Nah, tadi sudah sampaikan yang di materi yang vertebrata air tadi ya, kurang lebih sama. Nah, ini fokusnya ke planktonnya. Jadi plankton mempelajari khusus plankton dari ada zooplankton dan phytoplankton. Nah, itu nanti jenisnya apa saja. Nah, seperti itu. Jadi lebih dalam dari ukuran, terus dari hidup, terus sebarannya di lingkungan. Nah, itu lebih lengkap di planktonologi sini. Planktonologi di materi nomor 8 ini. Oke. Terus yang nomor 9, teman-teman. Nomor 9, silakan teman-teman refresh lagi, buka lagi, yaitu limnologi, yaitu mempelajari tentang sifat dan struktur dari perairan darat, hubungannya dengan parameter-parameter yang baik untuk pertumbuhan atau kegiatan budidaya. Nah, terus yang nomor 10. Nomor 10, silakan pelajari lagi tentang tumbuhan air. Nah, tumbuhan air ada enceng gondok, terus ada hidrilla, terus ada kiambang, ada teratai. Nah, sama contohnya seperti itu. Nah, ini korelasi dengan nanti soalnya itu hubungannya dengan konsep pengendalian perairan ya. Biasanya isu-isu yang terkini, misalkan ada istilah eutrofikasi, yaitu terjadinya peningkatan yang signifikan
tumbuhan-tumbuhan air yang mengganggu kehidupan atau kegiatan budidaya. Jadi isunya seperti itu nanti. Ini termasuk soal pemahaman yang tumbuhan air ini. Nah, mungkin tapi tetap perlu di refresh atau dibaca karena nanti itu contoh soalnya seperti itu. Misalkan contoh berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan untuk pengendalian air, pengendalian lingkungan, kegiatan budidaya. Contohnya soal seperti itu adalah A, B, C, D, E. Nah, kalau kita nggak membaca ini refresh ilmunya ini lagi, ya kita mungkin bisa kurang tepat memberikan jawabannya. Oke, itu ya teman-teman ya, 1 sampai 10. Akan saya lanjut berikutnya. Nomor 11, yaitu teman-teman pelajari tentang produktivitas perairan. Dari pengertiannya apa, terus jenis-jenisnya, turunannya. Ada namanya produktivitas primer, terus ada produktivitas sekunder, terus faktor-faktor yang mendukung produktivitas perairan. Itu apa saja? Teman-teman silakan refresh itu ya. Terus yang nomor 12, silakan teman-teman pelajari lagi, yaitu ekotoksikologi. Nah, ini ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisika pada makhluk hidup, khususnya yaitu populasi dan komunitas pada ekosistem yaitu perairan. Nah, ini di-refresh lagi ya. Terus yang ke-13 nih, nomor 13, silakan teman-teman yaitu pelajari, buka-buka lagi oceanografi perikanan. Ilmu yang mempelajari tentang laut, samudra, dan beserta isi di dalamnya sampai kerak samudra. Nah, ini faktor-faktor fisika pada oceanografi itu apa saja? Ada gelombang, ada arus, dan pasang surut. Silakan di refresh lagi. Terutama pada yang ngambil formasi yaitu analis perikanan dan kelautan. Nah, ini tolong diperdalam oceanografi perikanan. Terus yang berikutnya nomor 14. Ini silakan teman-teman refresh lagi tentang manajemen, ilmu manajemen ya. Karena kalau di perikanan ada manajemen 3 nih. Ada 3. Manajemen sumber daya perikanan, ada manajemen sumber daya perairan, dan ada manajemen pesisir dan laut. Nah, ini di refresh saja, buka-buka, di refresh baca-baca aja. Nah, jadi ini kiranya nanti ada soal yang bersifat pemahaman, nanti semoga teman-teman bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, terus yang nomor 15. Nomor 15, silakan teman-teman itu baca lagi tentang konservasi sumber daya perairan. Konsepnya seperti apa? Terus hal-hal apa untuk bisa mengendalikan atau mengantisipasi, menjaga yaitu konservasi sumber daya perairan. Nah, terus yang berikutnya, nomor 16. Teman-teman silakan belajar juga tentang penginderaan jarak jauh. Ini konsep dasar remote sensing ya, sensing. Konsep dasar remote sensing yaitu untuk ilmu dan teori untuk mendapatkan data atau morfologi informasi dari objek yang tanpa kita kontak langsung. Nah, ini teman sekedar di refresh saja. Terus yang berikutnya nomor 17, silakan teman-teman baca juga nih tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini teman-teman ada yang ambil formasi penyuluh perikanan, silakan perdalam di materi nomor 17 ini ya, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti apa cara penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat itu, terus hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyuluhan. Nah, seperti itu. Itu tolong diperdalam di sini, materi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, berikutnya yang nomor 18. Nomor 18 adalah pengelolaan masyarakat ekosistem pada pulau-pulau kecil. Nah, ini masih korelasi dengan yang penyuluh ya. Yang penyuluh tadi ini, materi ini sangat korelasi sekali. Pengelolaan masyarakat ekosistem pulau-pulau kecil. Ini silakan dibaca-baca, yaitu tentang prinsip dasar pengelolaan pesisir, terus kerusakan lingkungan pesisir, terus partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir itu seperti apa. Nah, konsepnya seperti itu, tolong dibaca-baca lagi. Terus yang berikutnya nomor 19, ada dasar-dasar AMDAL. Nah, analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, ini tolong dibaca-baca lagi aja. Silakan dibaca untuk menambah pengetahuan. Jadi kiranya nanti yang tadi ada soal yang sifatnya komprehensif, teman-teman bisa memberikan jawaban yang tepat. Terus berikutnya nomor 20 itu adalah tentang hasil laut.
hasil-hasil laut. Nah, hasil-hasil laut kan ada ikan, rumput laut, contohnya seperti itu ya. Nah, ini yang biasa soal yang keluar, itu kalau ikan itu jenis ikan yang ekonomis tinggi teman-teman. Harus tahu, ikan yang jenis ekonomi tinggi, termasuk ekspornya, yang ekspor ekonomis tinggi dan ekspor, volume ekspornya besar, seperti itu. Terus kalau rumput laut, itu rumput laut yang ekonomis tinggi. Nah, ini keluar nih, kemarin SKB, CPNS 2018 kemarin, itu keluar itu jenis rumput laut yang ekonomis tinggi, yang bermanfaat misalkan untuk bisa untuk konsumsi, maupun digunakan di kegiatan farmasi, maupun obat-obatan. Nah, ini teman-teman silakan pelajari ya. Ini kemarin keluar hasil-hasil laut. Nah, tentang rumput laut yang ekonomis tinggi. Nah, terus yang nomor 21 teman-teman. Nomor 21 silakan teman-teman refresh lagi tentang ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini kemarin keluar juga nih. SKB CPNS 2018 keluar juga ini kemarin, tapi teman saya nih pada formasi pengendali hama dan penyakit ikan ini malah keluar nih tentang ekosistem mangrove, jenis-jenis mangrove. Kan ada dua tuh jenis mangrove. Ada mangrove sejati dan mangrove ikutan. Kalau yang mangrove sejati contohnya yaitu bakau atau rhizopora, terus api sena atau api-api ya. Terus ada mangrove ikutan, contohnya Pandanus sp, contohnya ya dari pandan, contohnya seperti itu, jenis pandan. Jadi teman-teman pelajari lagi di situ ekosistem mangrove. Nah, dari jenis mangrove-nya apa saja, terus fungsi mangrove itu apa di dalam kegiatan budidaya perikanan. Oke. Terus yang berikutnya nomor 22 teman-teman. Silakan teman-teman pelajari sosiologi masyarakat perikanan. Ini sekedar dibaca. Sekedar dibaca untuk menambah wawasan. Ini korelasi yang ngambil formasi di penyuluhan perikanan. Ada 3 submateri ini ya. Sosiologi masyarakat perikanan, penyuluhan dan berdayaan masyarakat, serta pengelolaan masyarakat ekosistem pulau-pulau kecil. Ini silakan diperdalam nih. Yang ngambil formasi penyuluhan atau penyuluh perikanan. Nah, terus berikutnya yang nomor 23. Nomor 23 teman-teman silakan pelajari, refresh lagi tentang ekosistem terumbu karang. Pengertiannya, dari pengertiannya itu kita akan bisa mempelajari apa itu terumbu karang, jenis-jenisnya, terus apa saja manfaatnya. Kalau pengertian ini sekedar refresh saja, yaitu kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan alga. Nah, ini alganya jenis apa nih? Kita harus tahu, yaitu alga jenis Zooxanthellae. Ya, seperti itu. Itu nomor 23. Terus yang berikutnya nomor 24, yaitu silakan teman-teman pelajari mikrobiologi akuatik. Nah, mikrobiologi akuatik, mikro kecil, biologi biohidup, logi ilmu akuatik perairan. Jadi mempelajari tentang mikroorganisme kecil yang hidup di perairan. Kalau materi ini mikrobiologi akuatik sudah saya sampaikan di materi part 2 budidaya perairan ya, itu submateri nomor 1. Nah, terus berikutnya yang nomor 25. Nomor 25 tentang pengelolaan data perikanan. Nah, kemarin ada yang nanya nih di komen, ada yang nanya tentang sebagai formasi pengelola data perikanan. Nah, silakan. Itu masuk materi mana sih Mas? Gitu ada yang nanya seperti itu. Ya, saya sampaikan itu materi di MSP, karena di MSP ada mata kuliah yaitu pengelolaan data perikanan. Nah, yaitu mengelola jenis data apa saja di perikanan itu, terus tahapan pengolahan data dan metode yang digunakan. Silakan perdalam lagi di sini, khusus yang yaitu ngambil yaitu sebagai analis pengelola data perikanan. Nah, kalau yang di luar analis pengelola data perikanan ya sekedar dibaca aja, nggak terlalu perdalam di sini, bisa nggak apa-apa. Oke. Terus yang nomor 26 teman-teman. Nomor 26 ada materi yaitu biologi. Biologi itu silakan dibahas namanya biologi krustasea, tentang larva, tentang juvenil. Nah, sekedar dibaca aja, refresh. Ini kalau biologi adalah mata kuliah dasar ini. Terus yang nomor 27 tentang yaitu model dan simulasi ekosistem. Nah, ini adalah materi konsep, jadi cukup dibaca saja, tapi untuk mengingatkan. Jadi nanti kiranya ada soal tentang pemahaman, teman-teman bisa memberikan jawaban yang tepat. Dan kalau muncul ada istilah-istilah yang
lama yang perlu dulu pernah kita pelajari waktu kuliah, tapi kita nggak pernah baca lagi. Nanti kan kalau muncul di soal kita akan bingung. Tapi minimal kalau kita sudah persiapkan, kita baca-baca lagi, semoga nanti waktu keluar soal kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Terus yang nomor 28 teman-teman. 28 yaitu silakan buka lagi, refresh lagi tentang ekonomi sumber daya. Ekonomi sumber daya itu apa sih pengertiannya? Nah, itu tolong dibuka lagi, dipelajari lagi. Yang nomor 29 tentang kewirausahaan dan bisnis perikanan. Nah, ini ada mata kuliah ini ditanamkan waktu mahasiswa ya, waktu masih kuliah. Tujuannya untuk mengembangkan yaitu jiwa kewirausahaan dari para mahasiswa dan nantinya setelah lulus bisa menjadi pengusaha perikanan. Nah, silakan dibaca-baca aja kewirausahaan dan bisnis di bidang perikanan. Nah, terus yang nomor 30. Nomor 30 ini tentang undang-undang dan peraturan di bidang perikanan dan kelautan. Nah, ini yang saya ingatkan, ini peraturan dan undang-undang yang terbaru ya teman-teman. Yang terbaru nih harus update nih sebagai seorang sarjana perikanan yang mau ikut SKB harus update nih ilmu atau undang-undang terbaru. Misalkan ini kemarin tentang lobster. Nah, benih lobster era menterinya Bu Susi dilarang. Sekarang menteri yang baru diperbolehkan. Nah, itu dasar hukumnya apa? Misalkan permen nomor berapa itu teman-teman silakan cari tahu dan harus tahu. Nah, terus misalkan cantrang ada kontroversi kemarin Bu Susi dilarang, terus ada perpanjangan. Sekarang wacana mau diperbolehkan. Nah, itu dasar hukumnya nomor berapa silakan teman-teman yaitu pelajari juga nomor berapa seperti itu harus tahu. Oke teman-teman, ini ada sub materinya 30 ya yang untuk MSP. Nah, ini saya sampaikan secara singkat saja ya karena cukup panjang, jadi saya sampaikan secara singkat. Nanti yang kurang jelas bisa lanjut di isi komen di bawah. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman mempersiapkan yaitu SKB Perikanan CPNS 2020 ini ya. Semoga teman-teman sukses semua dan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang intinya semoga rezeki bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Untuk yang berikutnya part 4 akan secepatnya saya siapkan materinya dan secepatnya juga akan saya upload tentunya sebelum teman-teman mengikuti SKB Perikanan. Oke teman-teman, demikian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.